Halo rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Roadhouse 2024. Meskipun sudah rilis cukup lama, tapi film ini sangat cocok untuk ditonton ulang. Bercerita tentang seorang mantan petarung UFC yang paling terkenal di seluruh dunia yang terpaksa menjadi seorang bodyguard. Namun ternyata pekerjaannya tak semudah itu karena ia harus menghadapi seorang mafia yang sangat kejam. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan klub tinju jalanan dan satu orang di sana, sebut saja Tono, mendominasi tempat tersebut dan tidak ada siapapun penantang yang berhasil mengalahkannya. Lalu tak lama kemudian seorang penantang baru datang dan tanpa takut masuk ke ring untuk mengalahkan Tono. Namun ternyata pria itu adalah mantan petarung UFC terkenal bernama Dalton. Sehingga Tono tentu saja langsung ketakutan dan menyerah begitu saja. Membuat Dalton akhirnya mendapatkan uang taruhan dengan cara yang sangat mudah. Setelah itu saat Dalton kembali ke mobilnya, Dalton tiba-tiba ditusuk oleh seseorang karena kesal kalah taruhan. Tak lama kemudian Dalton dihampiri seorang wanita bernama Frankie yang menawari Dalton sebuah pekerjaan untuk menjadi bodyguard di salah satu bar miliknya. Karena banyak orang rusuh dan para gangster sering mengacau, sekaligus polisi di sana tak membantu sama sekali. Namun Dalton menolak dan meminta Frankie untuk merekrut Tono saja. Namun Frankie tetap kekeh dan memberikan nomor WA-nya kepada Dalton jika ia berubah pikiran. Out in the Florida Keys. Roadhouse, huh? Oh. It's gonna leave a nest. Do you need an ambulance or something? Wanted to know who you are. Dalton sendiri ternyata tak punya tempat tinggal setelah ia menghabisi kawannya sendiri di atas ring karena dipenuhi dengan rasa dendam. Sehingga Dalton merasa sangat bersalah dan meninggalkan karirnya. Dalton yang merasa hidupnya hampa akhirnya mencoba untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan ke kereta. Dan saat kereta mendekat, Dalton berubah pikiran sehingga ia harus tertabrak kereta. Singkat cerita, akhirnya Dalton menerima tawaran Frankie dan segera menuju kota yang letaknya berada di pinggir pantai. Baru saja sampai, Dalton bertemu dengan seorang bocil bernama Charlie yang memberikannya sebuah buku karena menganggap Dalton sedang berlibur di sana. Dalton kemudian menanyakan lokasi bar milik Frankie yang bernama Roadhouse dan ternyata lokasinya masih agak jauh dari sana sehingga Dalton memutuskan untuk jalan kaki. Setelah itu, Dalton akhirnya sampai di bar dan bar milik Frankie sangatlah nyaman, damai dan juga mempunyai pemandangan pantai yang sangat indah. Cocoklah buat ngopi dan juga mabar, sehingga membuat Dalton sangat senang. Salah satu pegawai bernama Billy ternyata juga mengenalinya yang merupakan petarung UFC. Hari mulai menjelang malam dan seorang customer mulai mengacau sehingga Billy harus membereskannya. Lalu tak lama kemudian segerombolan geng motor datang dan langsung membuat rusuh menghancurkan semua yang ada di depannya. Membuat Billy dan semua orang di sana tak bisa apa-apa karena ketakutan. Lalu Dalton mencoba untuk membantu dengan mengajak geng motor tersebut untuk keluar. Namun karena tak mau, Dalton berniat merusak motor mereka dan ternyata berhasil memancing mereka keluar. Saat di luar, Dalton mencoba meminta kepada salah satu geng bernama Dale untuk pergi sebelum mereka terluka. Namun ternyata perkataan Dalton malah membuat Dale semakin marah dan berniat untuk menghabisinya. Karena tak ada pilihan lain, Dalton pun langsung menghajar mereka semua seorang diri, membuat Dale dan kawan-kawannya babak belur sekaligus tak bisa membalas serangan Dalton sama sekali. After I fucking kill you.
Setelah kalahnya Dale dan kawan-kawan, Dalton pun dengan baik hati mengantar mereka semua ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil milik Frankie. Setelah itu, Dalton yang hendak pergi dihampiri seorang perawat bernama Ellie yang berterima kasih kepada Dalton karena sudah membawakannya pasien baru seorang preman. Terlebih lagi, Dalton sempat membawa mereka ke rumah sakit setelah menghajarnya. Lalu bekas luka tusukan Dalton sebelumnya berdarah dan Ellie pun menawari untuk mengobatinya. Karena memaksa, Dalton akhirnya menerima tawaran Ellie untuk mengobati lukanya. Tentu saja akibat dari menghajar Dale, Dalton pun menjadi sasaran bagi kawanan Dale untuk balas dendam. Dalton kemudian bertemu dengan Frankie dan diberi gaji untuk minggu pertama. Dalton sendiri juga senang berada di sana karena tempatnya yang sangat nyaman. Dalton sendiri juga berniat membeli perahu murah untuk dijadikan tempat tinggal, yang ternyata perahu tersebut adalah milik Frankie dan menyuruh Dalton untuk menggunakannya tanpa membayar. Namun tentu saja kondisi perahunya yang sudah cukup rusak. That's it? It barely get it? Still, Something really special. can I ask you? Get married here. Divorced too. Then you Keesokan harinya, rekan kerja Dalton datang untuk memberikan sarapan sebagai rasa terima kasih dan berharap Dalton bisa bertahan lama dalam pekerjaannya kali ini. Dalton kemudian pergi ke tempat Charlie untuk meminjam komputer dan dalam perjalanan namanya sudah dikenal banyak orang. Namun tak berselang lama, geng motor yang sebelumnya diajar oleh Dalton membuat rusuh dan begitu melihat Dalton, mereka langsung pergi ketakutan. Kemudian saat ada di bar, ternyata di sana sudah berantakan dan Dalton datang terlambat. Terlebih lagi nama Dalton sudah dikenal banyak orang karena kejadian sebelumnya. Di sisi lain, bos dari Dale bernama Ben marah karena anak buahnya tak becus mengurus bar milik Frankie karena Ben sendiri ingin meruntuhkan bar dan ingin memiliki kawasan tersebut. Terlebih lagi mereka dibuat babak belur oleh satu orang. Kembali ke bar, kekacauan di bar tak ada habisnya. Kali ini salah satu customer membuat rusuh sehingga menimbulkan perkelahian. Tentu saja Billy dan juga Dalton tak tinggal diam dan segera mengatasi hal tersebut. Dan semenjak kedatangan Dalton, tugas Billy semakin mudah. Dirasa kekurangan orang, Dalton merekrut satu orang lagi bernama Riff dan dengan tambahan satu orang, perusuh yang ada di bar lebih mudah untuk diatasi. Namun, malamnya masalah kembali muncul karena Dale yang sudah sembuh kembali datang ke bar untuk melihat Dalton dan mempersiapkan rencana untuk balas dendam. Keesokan harinya saat sarapan, Dalton tak sengaja bertemu dengan Ellie. Ellie kemudian memperingatkan Dalton untuk tidak cari gara-gara pada orang yang salah karena warga di sekitar sana sangat agresif dan hal itu bisa membuat Dalton terluka. Terlebih lagi polisi di sana tidak bisa diandalkan. Tapi tetap saja Dalton tak peduli dan hanya melakukan pekerjaannya. You sure? You read the whole thing? And people have a certain way of getting things done around here. Right. I should have let that burst appendix kill you. Singkat cerita, Dalton yang kembali pulang tiba-tiba hendak ditabrak menggunakan mobil, sehingga Dalton hanya bisa menghindar hingga akhirnya ia tercebur ke laut. Saat sampai di rumah, sudah ada Dale menunggunya dan hendak menghabisinya menggunakan shotgun. Tapi beruntung Dalton berhasil melawan sehingga Dale tercebur ke danau. Tapi sayangnya Dale harus tewas setelah diterkam buaya dan Dalton sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya para sheriff akhirnya datang untuk menemukan tubuh Dale dan di saat itu juga Dalton akhirnya sadar jika dirinya mungkin sudah menghalangi bisnis narkoboy dari atasan Dale sehingga ia sampai nekat berbuat seperti itu. Dalton kemudian segera menemui Charlie untuk melihat peta dari tempat tersebut.
Namun setelah dilihat, atasan Del tidak mungkin berbisnis narkoboy karena pengiriman lewat laut sangat tidak mungkin karena lautnya yang tidak terlalu dalam dan banyak terumbu karang yang bisa membuat kapal akan tenggelam. Ancaman kembali muncul. Salah satu anak buah Ben mengancam Dalton untuk ikut dengannya. Namun Dalton menghadapinya dengan sangat santai hingga akhirnya Dalton berhasil mematahkan jari anak buah Ben. Dalton juga mengatakan jika Ben harus menemui dirinya sendiri di bar jika ia mau. Dalton yang sudah ada di bar menemui Frankie. Mengapa Del sering membuat rusuh di bar milik Frankie? Namun Frankie sendiri juga tidak tahu dan tak ingin tahu. Dan yang terpenting bagi Frankie saat ini adalah Del sudah tewas yang membuat dirinya sudah cukup tenang. Di sisi lain, Ben sendiri sangat kesal karena ulah Dalton yang menghalangi rencananya, sehingga membuat ayahnya yang ia takuti harus turun tangan. Ayah Ben sendiri meminta bantuan kepada seorang kriminal yang sangat kejam bernama Knox untuk mengatasi masalah yang dibuat oleh anaknya. Hang on. Keesokan harinya, Ellie mengajak Dalton untuk pergi jalan-jalan dan hubungan mereka berdua semakin dekat. Dalton mencoba menanyakan tentang Ben dan ternyata Ben adalah anak dari keluarga yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Sehingga Ellie sudah memperingatkan Dalton dari awal untuk tidak cari masalah. Sementara itu, Ben akhirnya bertemu dengan Knox yang akan mengurus masalahnya, yaitu akan menghabisi Dalton. Namun tentu saja Ben meminta untuk menahannya karena ia akan menemui Dalton terlebih dahulu dan bicara baik-baik. Dan jika masih tidak bisa, maka Knox diperbolehkan untuk membakar bar tersebut. You tell my father I don't need your. What are you talking about? I got a message for you. Dalton yang baru saja kembali tiba-tiba dihampiri polisi untuk ikut dengannya. Merasa tak bersalah, Dalton menurutinya. Seorang kepala polisi, sebut saja Pak Joko, meminta Dalton untuk pergi dari kota. Jika tidak, Pak Joko akan menahannya. Tentu saja Dalton menanggapi hal tersebut dengan santai dan membuat Pak Joko marah dan hendak menghabisinya. Tapi tiba-tiba Ellie datang dan ternyata Pak Joko adalah ayahnya. Berkat Ellie, Dalton pun akhirnya selamat. Di tengah jalan, Ellie meminta Dalton untuk pergi agar ia bisa selamat karena ayahnya sempat bekerja untuk ayah Ben dan sekarang bekerja untuk Ben. Dan keluarga Ben sendiri sudah memiliki bisnis yang cukup banyak, salah satunya adalah obat haram. Until he was gone. My dad used to work for. Malamnya, Ben akhirnya menemui Dalton secara langsung di bar dan bukan untuk mengancam, melainkan Ben malah menjatuhkan mental Dalton dengan menunjukkan video pertarungan dirinya yang menghabisi kawannya di atas ring. Namun usaha Ben ternyata sia-sia karena Dalton tak menanggapi hal tersebut secara serius, sehingga Ben tak ada pilihan lain selain menyuruh Knox untuk mengatasinya. Dengan gaya yang sok keras padahal emang keras, Knox langsung membuat rusuh di bar dan semua orang yang ada di sana berusaha untuk membantu. Namun usaha mereka sia-sia karena Knox terlalu kuat. Karena tak ada pilihan lain, Dalton pun turun tangan untuk menghadapi Knox. Awalnya Dalton masih mampu bertahan, tapi pada akhirnya Knox dibantu oleh kawannya sehingga Dalton harus babak belur dan ia akhirnya kalah dari Knox. Dalton akhirnya memutuskan untuk pulang dan Ellie beserta polisi akhirnya datang ke bar.
Singkat cerita, Frankie menemui Dalton dan akhirnya jujur jika Ben menginginkan barnya agar ia bisa membuat tempat bagi para orang kaya di ruas jalan tersebut. Dan saat ini hanya Frankie yang masih bertahan. Namun Dalton tak mau ambil resiko dan ia memutuskan untuk pergi karena ia takut akan hal yang akan terjadi. Di sisi lain, Ben menerima kabar jika Knox tidak menghabisi Dalton. Ditambah lagi polisi yang belum ia suap menangani masalah tersebut, sehingga rencananya masih belum berhasil. Dalton yang hendak pergi melihat toko buku milik Charlie hangus terbakar dan ia sudah tahu jika Ben adalah pelakunya. Dalton akhirnya berjalan menuju lokasi anak buah Ben yang merupakan dalang di balik kebakaran toko Charlie. Sehingga Dalton yang sudah sangat kesal akhirnya menghabisi pria tersebut dengan mematahkan tulang tenggorokannya. Dalton kemudian mendapat informasi dari salah satu anak buah Ben jika keesokan harinya Ben akan mengambil sejumlah uang. Singkat cerita, paginya Dalton melihat seorang polisi membawa sejumlah uang dengan jumlah yang cukup banyak dan dengan cepat Dalton langsung menumbangkannya. Setelah itu, uang yang Pak Paul bawa Dalton buang menggunakan kapalnya. Dalton kemudian kembali ke kapalnya dan merakit sebuah bom. Namun tak lama Pak Joko datang dan mengatakan jika Ellie diculik oleh Ben karena kesalahan anak buahnya yang tak becus menjaga uangnya. Dan Ben menganggap jika Dalton adalah pelakunya. Dalton akhirnya setuju membantu, namun ia sudah membuang uangnya dan hendak menemui Ben. Singkat cerita, Dalton sudah berada di kapal milik Ben dan ternyata Pak Joko selama ini berbohong tentang Ellie. Semua itu digunakan agar Dalton terpancing untuk mengembalikan uangnya. Dan plot twist kembali terjadi karena Ellie sudah diculik tanpa sepengetahuan Pak Joko, sehingga Ben membuatnya sangat marah. Tak lama kemudian Dalton pun meledakkan bomnya membuat kapal tenggelam dan Knox juga dalam perjalanan kemari. Dalton kemudian dengan cepat berusaha menyelamatkan Ellie dan setelah berhasil, sayangnya Ellie harus tertangkap oleh Ben. Sedangkan Dalton sendiri harus melawan Knox yang hendak menabraknya dengan perahu. Tapi pada akhirnya Dalton berhasil lompat ke kapal Ben untuk menyelamatkan Ellie. Dan semuanya sudah terlambat karena kapal Ben akhirnya menabrak bar milik Frankie. Setelah itu Dalton berusaha untuk menangkap Ben. Tapi tak lama Knox yang berhasil selamat datang dan langsung menghadapi Dalton. Pertarungan kedua monster tersebut terjadi sangat sengit sehingga membuat mereka berdua babak belur. Namun pada akhirnya Dalton harus tertusuk potongan kayu oleh Knox sehingga membuat dirinya terpojok. Ben yang melihat Dalton terpojok meminta Knox untuk segera menghabisinya. Namun Knox kesal dan menghabisi Ben karena terlalu cerewet. Saat Knox akan menghabisinya, Dalton berhasil bangkit dan membalikkan keadaan sehingga Knox akhirnya tewas. Tak lama kemudian, Pak Joko pun datang dan meminta Dalton untuk segera pergi dari kota dan ia akan membereskan semuanya. Dirasa tugasnya sudah selesai, Dalton pun akhirnya pergi dari sana. Dan uang milik Ben sebelumnya ia berikan kepada ayah Charlie sebagai ganti rugi karena ulahnya membuat tokonya hancur. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Roadhouse 2024. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.